Deddy Mulyadi dikawal TNI saat temui pengunjuk rasa di gedung DPRD Jabar. Situasi tegang mewarnai aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat malam, 29 Agustus 2025. Ribuan massa yang sejak sore telah memadati kawasan tersebut menyuarakan berbagai tuntutan terhadap pemerintah, hingga akhirnya menghadirkan momentum yang tak biasa. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, datang langsung untuk menemui para pengunjuk rasa. Langkah Deddy Mulyadi awalnya dianggap sebagai upaya dialog terbuka. Ia berusaha mendekati massa dengan niat menenangkan dan mendengar aspirasi mereka secara langsung. Namun, upaya itu justru tidak sepenuhnya diterima. Sejumlah demonstran menolak bertemu dengannya. Bahkan ada yang menunjukkan sikap keras hingga membuat situasi semakin memanas. Di tengah meningkatnya tensi massa, Deddy Mulyadi akhirnya dievakuasi dengan pengawalan prajurit TNI. Pengamanan ketat dilakukan untuk memastikan keselamatan gubernur agar terhindar dari potensi benturan langsung dengan pengunjuk rasa. Ia kemudian dibawa masuk ke dalam gedung DPRD Jabar untuk mendapatkan perlindungan lebih lanjut. Kehadiran TNI dalam pengamanan ini menegaskan betapa rawannya kondisi di lapangan. Tak hanya penolakan terhadap kehadiran gubernur, aksi massa juga sempat diwarnai tindakan anarkis. Beberapa laporan menyebutkan adanya pembakaran Wisma MPR yang terletak di seberang gedung DPRD Jawa Barat. Selain itu, fasilitas umum seperti water barrier juga menjadi sasaran perusakan oleh sebagian demonstran. Meski situasi sempat tak terkendali, pengawalan aparat gabungan dari TNI dan kepolisian berhasil meredam ketegangan lebih lanjut. Evakuasi Gubernur Deddy Mulyadi menjadi salah satu langkah strategis agar kondisi tidak semakin memburuk dan untuk menjaga agar jalur komunikasi tetap terbuka di kemudian hari. Kejadian ini menjadi sorotan publik, terutama karena menunjukkan kerentanan situasi sosial di Jawa Barat. Deddy Mulyadi dinilai berani hadir di tengah massa, tetapi peristiwa tersebut juga menegaskan bahwa proses dialog antara pemerintah dan rakyat tidak selalu berjalan mulus. Penolakan yang ia terima menandakan adanya jurang ketidakpuasan yang masih lebar di kalangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Aksi unjuk rasa di Bandung pada 29 Agustus itu juga menjadi bagian dari gelombang demonstrasi yang lebih besar yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia. Rangkaian aksi tersebut mencerminkan keresahan rakyat terhadap berbagai kebijakan, sekaligus memperlihatkan betapa pentingnya komunikasi yang lebih efektif dan responsif dari pihak pemerintah. Kini, masyarakat menanti langkah selanjutnya dari Gubernur Deddy Mulyadi dan pemerintah daerah Jawa Barat. Apakah akan ada ruang dialog yang lebih terstruktur? Ataukah situasi akan kembali mengulang ketegangan yang sama? Yang jelas, pengalaman ini menjadi catatan penting bahwa aspirasi publik tidak bisa sekadar dihadapi dengan keberanian datang ke lapangan, melainkan perlu juga diikuti strategi komunikasi yang mampu merangkul semua pihak tanpa menambah ketegangan. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi dilempar botol saat temui pendemo. Respons netizen jadi sorotan. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat pada 29 Agustus 2025 berubah ricuh ketika Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dilempar botol minum saat berusaha menemui massa pendemo. Insiden itu sontak menyita perhatian publik, tidak hanya di lokasi kejadian tetapi juga di ruang media sosial, di mana warganet memberikan beragam reaksi terhadap sikap sang gubernur dan perilaku demonstran. Kronologi kejadian. Deddy Mulyadi tiba di lokasi aksi dengan mengendarai sepeda motor. Kehadirannya semula disambut hangat oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Beberapa warga bahkan meminta kesempatan untuk berfoto bersama, menciptakan suasana yang tampak akrab di tengah tensi unjuk rasa. Namun, ketika ia mulai mendekati kerumunan pendemo, situasi berubah drastis. Sejumlah orang dari arah massa melemparkan botol minum ke arahnya. Tidak berhenti di situ, benda keras lain juga sempat dilemparkan hingga mengenai petugas keamanan. Lemparan tersebut menimbulkan kepanikan dan membuat suasana kian memanas. Teriakan-teriakan dari massa terdengar, sebagian mengecam aksi provokatif, sebagian lainnya terbawa arus emosi. Deddy sendiri sempat terkena siraman gas air mata yang membuatnya terlihat mengusap mata. Meski demikian, ia tetap berusaha tenang dan tidak menampakkan kepanikan. Tim keamanan dengan sigap mengelilinginya, melindungi dari kemungkinan ancaman lanjutan. Aksi massa dan dugaan provokasi. Insiden pelemparan ini memunculkan dugaan adanya provokator di dalam aksi. Beberapa peserta demo menuding bahwa pelemparan botol dan benda keras tidak mencerminkan semangat demonstrasi sejati yang seharusnya dilakukan secara damai. Mereka menilai ada pihak yang sengaja memperkeruh keadaan dengan tindakan kasar. Unjuk rasa yang semula bertujuan menyampaikan aspirasi akhirnya tercoreng oleh insiden kekerasan tersebut.
Suasana panas semakin memuncak setelah aparat menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa. Sayangnya, Gubernur Dedi juga ikut terkena imbas gas air mata ketika mencoba menenangkan situasi. Keteguhan Dedi Mulyadi. Meski menjadi sasaran lemparan dan terpapar gas air mata, Dedi Mulyadi tetap menunjukkan keteguhan sikap. Ia tidak memilih mundur atau meninggalkan lokasi secara terburu-buru, melainkan tetap hadir di tengah masyarakat. Sikap ini dianggap sebagian pihak sebagai wujud keberanian dan kesiapannya untuk mendengarkan langsung suara rakyat, meskipun dalam kondisi penuh risiko. Sikap tenang Dedi juga memperlihatkan bahwa ia mencoba menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang tidak mudah goyah di tengah tekanan. Keberaniannya mendekati kerumunan yang sedang bergejolak dinilai sebagai langkah berani, meskipun harus dibayar dengan insiden pelemparan dan paparan gas air mata. Reaksi netizen. Tak butuh waktu lama. Video dan foto insiden ini tersebar luas di media sosial. Respons warganet pun beragam, tetapi mayoritas mengecam tindakan anarkis berupa pelemparan botol ke arah gubernur. Banyak netizen menilai aksi tersebut justru merugikan peserta demo itu sendiri karena mengaburkan pesan utama yang ingin disampaikan. Sebagian warganet menilai tindakan kekerasan hanya akan menimbulkan kerugian moral dan memperburuk citra demonstrasi. Mereka menekankan bahwa menyampaikan aspirasi seharusnya bisa dilakukan secara damai tanpa melibatkan kekerasan fisik. Netizen lain juga menyoroti bahwa insiden itu bisa saja dimanfaatkan untuk memperkeruh situasi politik di Jawa Barat, sehingga masyarakat diimbau tetap waspada terhadap upaya provokasi. Namun, tidak sedikit pula yang memberi apresiasi pada sikap tenang Dedi Mulyadi. Keberaniannya datang langsung menemui pendemo dipandang sebagai bentuk kepemimpinan yang patut dihargai, meskipun metode penyampaian aspirasi massa pada akhirnya berlangsung ricuh. Pesan penting dari insiden. Peristiwa pelemparan botol terhadap Gubernur Jawa Barat menjadi pengingat bahwa aksi unjuk rasa memiliki potensi untuk berubah kacau jika tidak dijaga dengan kedewasaan berdemokrasi. Demonstrasi sejatinya merupakan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, tetapi hak tersebut harus dijalankan dengan damai dan bertanggung jawab. Kehadiran seorang pemimpin di tengah aksi seharusnya menjadi momentum dialog, bukan pemicu kericuhan. Insiden ini menunjukkan betapa pentingnya menekan provokasi dan menjaga agar aksi massa tetap pada jalurnya, yaitu menyuarakan pendapat tanpa kekerasan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.